Kita punya Mas Tama hari ini. Rapper viral. Aduh. Rapper viral. Tapi gimana kabarnya di bulan puasanya? Penuh puasanya? Sepeda. Sepeda tuh apa? Baik. Tahu nggak keluar apa yang sangar? Nggak tahu. Ini siapa sih? Ini namanya Dia namanya Bambu. Dia yang punya gerobak. Iya, Mas. Bos, silakan. Pengen tahu mas? Apa tuh? Keluar asin mas. Kenapa tuh? Soalnya tatonya. Nah, ini udah ada minum nih. Iya, kita. Ini dia. Teh tarik tambang. Iya, Tarik tambang. agak keringetan sih aku nyiapinnya. Nggak asin kok, Kenapa? nggak ada keringet aku. Wah. Jadi aman. Bambung, Mbak Kus. Hai Mas Lil. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin Iya. juga. Mantep nih. Ini pada nggak mudik nih? Enggak nanti aja tunggu jalanan sepi, masih rame. Wah, pejuang rupiah nih ya berarti ya. Biar bener. banyak THR-nya nanti dibagi-bagi di kampung. Bener banget. Lah Mas Wil nggak pulang kampung? Kan kita banyak keluarga di sini juga, ya kan? Tadi udah muter-muter, enak ya. makan opor, makan rendang. Aduh, begah. Pasti bosen kan? Itu dia butuh bakso. Bener, bakso bakus. Emang paling bener. Mantap. Oke. Tapi mesen 2 ya. Oh, mau ada siapa? Nanti bakal ada temanku nanti bakal main ke sini dari Jepara. Oke, Dia nggak siap. mudik juga soalnya. Oh, nggak mudik juga. 2 ya. Oke, gas. siap Mas Wil. Oh, bosku. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Mantap. Dulu ya. Lah, cepet amat ini ya. Hah? Gimana? Luar biasa. Ini kita mau podcast. Oh iya, sorry. Iya, boleh silakan duduk, ya kan? Ladies and gentlemen, boys and girls. Wah, kita punya Mas Tama hari ini. Gila. Rapper viral. Aduh. Rapper viral. Tapi gimana kabarnya di bulan puasanya? Penuh puasanya? Sepeda. Sepeda tuh apa? Baik. Ini adalah komika yang sering tebak-tebakan. Tebak-tebakan dong, boleh dong. Apa bedanya? Hah? Orang biasa sama Mike Tyson kalau lebaran. Hah? Mike Tyson kalau lebaran. Tinju apa? Nggak bisa tinju apa tuh? Kalau orang biasa waktu lebaran kan mohon maaf lahir dan batin. Kalau Mike Tyson mohon maaf lahir dan beton. Aduh. Iron Joy. Iya. Keren. Set. Gitu. Boleh. Aduh, ini emang komedi ya lebaran kita hari ini ya. Komedi. Lumayan ya. Tapi ditahan-tahan dulu biar nggak takutnya lucunya abis di belakang. Oh iya betul. Kalau aku sih sebenarnya yang abis tuh yang aku takut adalah kalau misalnya kuotanya habis gitu kan, kita nggak bisa WhatsAppan, kita nggak bisa chatan barengan sama keluarga. Itu makanya. Tapi untungnya sekarang gue kan pakai Smartfriend nih. Oh. Nah mereka tuh iya, punya betul, namanya betul. Big Quota Series dari Smartfriend. Jadi ceritanya itu 100 GB, harganya cuma 100.000. Oh yang ini ya? Ini dia. Betul. Iya ada 100, 200. Waduh 500 giga. Itu dia, gede banget gak sih? Tapi aku udah ada SIM 1 nih. Kalau mau pakai lagi, Tenang, kan kalau misalnya SIM 2 juga bisa Smartfriend. oh tetap bisa. Bisa, dan Pas pastinya nih. itu dia. 500 giga buat anakku nonton Cocomelon. Lumayan ya. Iya, itu melonnya sampai dirujak bisa itu. Saking lamanya itu. Pokoknya kalau ngomongin Smartfriend itu mau itu kartu pertama, kartu kedua pasti lebih hemat. Nah, apa bedanya Heeh. orang biasa sama Mike Tyson? Bukannya tadi udah ya? Apa bedanya? Kalau Mike Tyson kerjanya kan pergi kering. Hah? Kalau orang biasa kayak kita, tenggorokannya kering. Oh. Apa ya? Kurang Oke. apa gitu ya? Bagus. Oh ini. Apa? Kita minta terserah deh yang spesial di sini Aku apa nih? ada teh tarik spesial. Teh tarik spesial. Tapi agak lama bikinnya nggak apa-apa. Kenapa tuh? Soalnya narik tambang dulu. Soalnya lama bapak-bapak. Iya. Teh tarik spesial Iya. karena tariknya tarik tambang. Iya. Pas Agak dong. sedikit. Ada emasnya. Benar. Tambang emas. Oh, boleh.
Mas Willy, Mas Tama ya. Wah, nice. Oke, jadi 2 nih. Boleh dua. Oke, aku bikinin ke belakang ya. Ya, makasih Mbak Kus. Sama-sama. Aduh. Tahu nggak keluar apa yang sangar? Enggak tahu. Ini siapa sih? Ini namanya Ini namanya Bambu. Dia yang punya gerobak. Iya, Mas. Bos, itu kan. Iya. Dari tadi nggak ada loh kayaknya loh. Tiba-tiba loh. Nggak ada suara, tiba-tiba bersuara. Iya. Mau, silakan. Pengen tahu mas? Apa tuh? Telur asin mas. Kenapa tuh? Soalnya tatonya. Warung komedi nih ya? Iya. Warung komedi. Padahal ini warung smartphone 100% untuk Indonesia. Ah. Itu dia. Aduh, oke. Ini kita karena memang sudah lebaran. Betul. Ya kan, alhamdulillah. Mau cerita dikit dong untuk Mas Tama sendiri. Kan tadi puasanya aman kan? Aman. Aman semuanya. Kira-kira di tahun ini rasanya bulan puasa kayak gimana sih? Ini tahun kedua aku puasa di Jakarta kan. Oke. Udah hampir 2 tahun ini ngerantau dan ngerasa banyak culture shock. Culture shock. Iya. Oke, kenapa tuh? Emang bedanya apa lebaran yang di Jepara sama di Jakarta? Ramadan di Jepara itu kan dekat sama keluarga aja. Di sini cuman bertiga sama anak istri. Oh iya benar. Jadi itu tanggung jawab sebagai bapaknya itu lebih Lebih apa tuh? gimana ngajarin anakku puasa, Mas. Susah banget anak 4 tahun diajarin puasa, Mas. Setengah hari kan? Iya, setengah hari, cuman tiap jam minta makan gimana maksudnya? Dan yang bikin berat adalah aku yang nyuapin. Oh iya. Nasi nempel di tangan kan kayak menggoda kalau nggak diginiin kan susah kan. Iya. Itu. Oke, banyak ya kayaknya tanggungannya apa ya? Pressure gitu. Betul. Tantangannya lebih ini sih. Banyak yang menggoda itu ya nasi itu ya. Betul ya. Apalagi Aduh. itu kita ngajarin anak anak kan dia belajar paling pertama kan dari lingkungan keluarga kan. Betul. Cuman kalau bapaknya kayak aku kan susah juga. iya. Apa yang bisa dia pelajari Oh ini? bisa. Karena ini bapak-bapak funny nih yang satu ini nih. Nah. Iya kan. Takutnya ikut lucu anak saya. Wow. Komedi terus ini bapaknya memang. Menyenangkan berarti nanti. Iya. Insya Allah. Insya Allah lah, ya. anak yang menyenangkan lah. Sangat senang. Mas, aku mau nanya dikit nih ngomongin tentang kehidupan Mas kemarin gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan kita lagi ngomongin tentang, karena kita dari kemarin tuh kan komika datang banyak sekali gitu Oh, iya. kan. Bener. Kalau buat Mas Tama sendiri setelah jadi komika terus kayak ngelucu terus gitu kan. Kan sekarang bapak-bapak funny. Bapak-bapak. funny. Yoi. Iya. Berarti bapak-bapak itu harus funny atau tidak? Menurutku ya. Ya. Tahapan seorang laki-laki, Oke. anak-anak, remaja, dewasa. Nah, pada fase bapak-bapak itu naturally funny. Oh gitu ya. Tiba-tiba aja. Oh, Jadi oke. kalau main tebak-tebakan yang nggak lucu, itu emang udah tahap fase hidup kita. Oh. Jadi bapak-bapak itu tiba-tiba kayak muncul ngelucu padahal nggak lucu. Iya. Itu akan ada pasti ngalamin semua nah. Oke. Ngalamin semuanya. Berarti kalau misalnya ngumpul sama keluarga gitu kan ya. Nah. Itu sering tuh. Ya keluar tuh. lempar aja. Iya. Ntar kita yang dilempar pakai nasi. Wah iya. Gak lucu. Tapi memang sekarang ini karena sejak menjadi runner up ya, sudah memenangkan sebuah ajang talenta menjadi seorang komika gitu kan, Betul, stand up iya. komedian. Bisa dibilang kan Mas Tama ini cukup tenar gitu kan. Enggak juga. Mau diiyain cuman enggak juga deh. Boleh gak cerita sedikit tentang sekarang apa bedanya sebelum dan sesudah? Apa tuh? Mungkin. Oh, tebak-tebakan kan? Oh enggak. Enggak, aku gak bisa tebak-tebakan. Itu Mas Tama aja gitu kan. Kalau udah ada apa bedanya? Apa tuh? Iya, kalau ngomongin tentang setelah ketenaran, apa yang terjadi sama Mas Tama sekarang? Sekarang yang berbeda ya hidupnya sekarang pindah ke Jakarta. Oke, cari itu satu. cari kerjaannya di sini alhamdulillah. Oke. Cuman kalau dipikir-pikir ya agak sedih juga karena waktu kompetisi kemarin kan, itu kan aku nggak nyangka banget masuk final. Oke. Cuman pas masuk final akhirnya ya udahlah digasin aja sekalian biar jadi juara. Nah, waktu nggak berharap malah masuk final. Cuman ada harapan juara ternyata malah kalah. Jadi kan gitu ya. Jadi jangan ngarep ya jatuhnya. Karena kan pernah ada riwayat tuh. Hewan-hewan apa yang bisa menggagalkan harapan? Hewan-hewan apa yang bisa menggagalkan harapan? Hewan kucing. Salah. Apa? Singa. Singa. Gimana lagi kalau takdir berkata lion? Oh!
Iya kan? Lucu terus, Iya kan? bener. Riwayat itu. Namanya juga namanya ya Mas Namanya ya. juga namanya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang awalnya gitu, sebelum Suci dan lain-lain gitu, awalnya masuk komedi itu seperti apa Mas? Ya karena seneng ini aja, seneng bikin orang ketawa. Bisa dibilang dulu kalau nongkrong itu kalau lagi ngobrol-ngobrol emang pusat kelucuan. Oke, ini yang suka Ya suka Allah, membebani diri sendiri ini saya. harus lucu ya. Harus lucu ini berarti sepanjang Aduh. obrolan ini. Tapi memang kalau di tongkrongan itu harus ada satu tuh, ibaratnya antara yang dicengin atau yang mungkin Ngecengin. Nah, jatuhnya. iya. Kalau Mas Tama yang mana tuh? Yang ngecengin. Oke, siap. Buat menutupi kekuranganku. Oh iya, kekurangannya apa tuh? Ya kalau nongkrong dulu sering nggak bawa duit. Oh, Jadi kita harus jadi orang yang alfa. oke. Biar dibayarin. Oh iya. Jadi ngecengin. Oke. Habis ngecengin bayarin dong. Sulit. Oh, tapi malah dibayarin nggak ngutang ya? Enggak, hitungannya enggak utang. Oke, siap. Karena enggak mau bayar pasti saya. Oh iya. Sangat alfa sekali Anda. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke Ramadan atau mungkin ke puasa gitu kan ya, kita balik mungkin 5-10 tahun lalu di Jepara gitu kan ya. Kalau Mas Tama sendiri ada nggak sih tradisi-tradisi sendiri yang ada di Jepara yang mungkin agak berbeda sama di Jakarta pas puasa? Lumayan banyak tradisi-tradisi Jepara. Salah satunya ketika dua mingguan sebelum puasa itu ada namanya Baratan. Baratan. Itu kayak tradisi dilakuinya pas malam nisfu Sya'ban. Oke. Jadi kita ada kirap, terus ada ada pawai. Oh. Itu kayak istilah kayak SDK Bumi lah. Tahu nggak kenapa namanya kirap? Apa tuh kenapa kirap? Karena belum begitu akrab. Kalau udah sahabatan namanya karib. Oh siap. Bapak-bapak Fani memang nih. Oh enggak. Belum. Aduh. Oke. Bang nih. Jadi memang ada banyak gitu ya festival-festivalnya di sana. Iya banyak. Waktu puasanya sendiri pun juga masih banyak ini anak-anak yang keliling bangunin sahur. Dan yang jadi pembeda menurutku ya. Sekarang mengikuti perkembangan zaman. Jadi udah jarang yang mainin alat musik. Dia bawa sound gede. Oh siap. Iya. Jadi yang, DJ ya jatuhnya. Iya yang dimainin kayak takbiran remix gitu. Oh tahu lagi. Iya begitu ya. Iya. Jadi kan kita tiba-tiba bangun kan Pargoy nggak ya? Jangan. Tapi Terus lucu sama ya. kalau di Jepara itu H+7 Lebaran. Hah? Itu ada namanya Lebaran Ketupat. Lebaran ketupat. Iya kalau Lebaran hari hanya orang Jepara makan lontong. Oh. Cuman H+7 banyak yang masih banyak yang melestarikan tradisi bikin ketupat. Jadi ketupatnya H+7. Makanya namanya Lebaran Ketupat. Oh, kenapa itu kok bisa dijedain? Kurang tahu gimana. Cuman ada tradisinya itu ngelarung kepala sapi ke ke laut. Oh, Jadi pakai perahu kecil gitu, Iya, terus dikasih ke SDK Bumi, dilarung buat rasa syukur aja. Habis itu nanti orang-orangnya makan ketupat. Oke. Seharian itu. Iya. Tradisinya tuh tradisional banget ya berarti ya, lumayan Iya. ya. Jadi memang ada mungkin dari leluhur gitu kali ya. Betul ya, yang udah turun-temurun memang, ya. Bener. Untuk Mas Tama sendiri juga ikutan waktu itu? Iya, sering karena udah jadi kayak event rutinan per tahun kan. Pasti di pantai, biasanya dilakukan di Pantai Kartini. Oke. Di dermaganya gitu. Jadi udah pasti banyak yang kesana penasaran pengen nonton. Ada beberapa yang jadi pas dilarung kapal-kapal tuh disewain buat ngikutin ke tengah laut buat dilarung. Jadi banyak juga yang ikut nonton ke tengah laut gitu. Oh banyak, seru juga ya berarti ya, ada banyak yang nonton juga gitu ya. Pada datang semuanya dari penjuru, misalnya dari Jepara itu sendiri. Orang Jepara ngumpul di situ. Pada ngumpul Cuman semua. yang bikin aku excited waktu orang Jepara ngomongnya lomban. Apa tuh lomban? Iya lomban. Kelebaran ketupat itu orang Jepara bilangnya lomban gitu. Oh, berarti mungkin pada saat kita lagi mulai arus balik gitu Nah betul kali ya. Iya. Iya kan? Lomban gitu. Oh. Yang bikin aku excited adalah makan ketupatnya. Oke. Karena ya kayaknya event itu doang deh orang Jepara makan ketupat. Karena biasanya makanan khasnya makanan umumnya lontong. Ketupat jarang di Jepara. I see. Tapi tahu nggak ketupat yang paling enak? Apa tuh? Bukan yang isi beras, Isinya apa dong? isi going. Balik lagi. Belum selesai. Pengen pergi terus bawahnya dari tadi.
Kenapa ya? Pengen cabut. Jangan cabut dulu, nyantai dulu di sini gitu kan, masih ngobrol-ngobrol. Tapi memang tadi sharing-sharingnya lucu juga nih. Aku baru tahu bahwa ternyata H+7 baru makan ketupat gitu ya. Itu biasanya jadi patokan anak-anak sekolah tuh mulai masuk sekolah. Oh, I Jadi see. setelah Lomban. Oke, habis setelah Lomban. Lebaran ketupat baru mulai masuk sekolah lagi. Liburan Ramadan sama Lebaran itu selesai. Itu kayaknya hal unik yang harus dilestarikan ya sebagai sebuah budaya di Jepara itu ya. Betul. Mungkin ya itu jadi salah satu kebiasaan yang mungkin harus dijunjung tinggi juga. Karena emang benar salah satu itu kan 100% kebaikan ya. Nah, itu dia. Dan pastinya ini jadi cerita juga buat anak-anak sekolah kayak sampai sekarang pun gitu kan udah bapak-bapak jadi wah zaman dulu nih gue juga pernah nih kayak gini barengan sama teman-teman. Apalagi yang memang terkenal tuh emang tradisi lombannya kalau Jepara itu. Jepara dan sekitarnya lah. Karesidenan Pati itu masih banyak yang merayakan lomban. Oke. Makan ketupat gitu dia. Waduh. Ketupat kalau jatuh jadi apa? Ketupat jatuh. Ketumplek. Langsung lagi. Masa nggak tahu? Iya. Ketupat jatuh ya ketumplek. Emang kalau ini nih pas Lebaran nih kan hari ini kan lagi nggak mudik ya. Tapi kalau misalnya lagi mudik di sana berarti pada seneng ya. Iya. Ada bapak-bapak ngelucu terus gitu kan dia tuh ya. Ya selain ketemu keluarga kan emang ya buat bercanda-bercanda gitu kan enak-enak aja. Bener. Tapi memang pakde-pakdeku sering begitu semua. Oh, iya, emang oke. kalau kumpul tuh emang tiba-tiba, ini, ya, dia sendiri yang heboh, nggak ada yang ketawa gitu. Udah emang dari sananya berarti itu ya. Udah turun-temurun juga itu. Dia yang bercanda, aku yang malu ini. Aduh. Tapi itu dikangenin gak sih? Ibaratnya kan sekarang juga gak mudik gitu. Betul, kan. iya. Apa nih yang paling dikangenin dari Lebaran pada saat di Jepara? Ini ya, karena ini adalah Lebaran keduaku nggak ada bapak. Oh, betul. Nah itu yang bikin aku agak, aduh. Setelah aku udah pindah ke Jakarta gini, alhamdulillah udah ada settle buat kerjaan dan bisa istilahnya naikin derajat keluarga. Kenapa bapak udah nggak ada gitu. Jadi sering keinget bapak kalau waktu Lebaran gini. Iya sih, emang keluarga tuh nomor satu ya. Apalagi kalau pada saat lagi Lebaran ini kan kita beneran ngumpul semuanya, rame-rame gitu betul. Ya. Dan memang Lebaran tuh biasanya bapakku yang sering bikin heboh gitu. Ada aja tingkahnya bapakku itu. Oh berarti ini sekarang saatnya Mas Taman yang bikin heboh gitu ya. Iya itu makanya mewarisinya itu agak sulit ya bebannya ya. Harus bikin heboh satu keluarga itu. Benar. Wih, nah ini udah ada minum nih. Udah. Ini dia teh tarik tambang. Iya. Tarik tambang. Agak keringetan sih aku nyiapinnya. Kenapa? Narik tambang kan. Oh iya benar keringetan. Mantap. Selamat menikmati ya. Nggak asin kok. Kenapa? Nggak ada keringet aku. Wah. Jadi aman. Makasih, Mbak Pung. Silakan. Sama-sama Mas Lil, Mas Tam. Makasih ya. Iya. Aduh. Ya sekali lagi emang nih Lebaran itu enaknya adalah barengan sama keluarga ya. Betul. Silaturahmi barengan sama orang-orang yang kita sayang gitu kan. Kadang-kadang juga kan kita kepikiran sama masa-masa kita masih kecil gitu pas kita datang ke rumah nenek atau mungkin ke rumah kakek, dapat salam tempel gitu ya. Itu kayaknya tuh paling seneng gitu ya kita. Iya beranjak dewasa terus kayak ngerasa wah ini giliranku ini yang sekarang ngasih salam tempel. Ternyata nggak semenyenangkan itu ya. Iya ya. Iya. Kalau dulu kayaknya kita seneng banget Iya kita Lebaran, senang. ya. Mana minta. Terus Iya. sekarang kita beralih peran jadi orang yang ngasih. Iya. Apa sih? Gak ada. Minta bapakmu. Lucu ya sekarang ya. Aduh namanya juga udah jadi bapak-bapak gitu kan. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Kalau misalnya nanti balik lagi ke kampung atau mungkin ke Jepara gitu. Akhirnya kita bisa ketemu sama adik-adik yang kecil gitu. Sama anakmu juga gitu kan ya. Betul. Ponakan tuh banyak banget aku. Ponakan banyak ya. Sama berarti. gak? Ngerasain gak? Aku Punya tuh- ponakan banyak tuh beban waktu lebaran gitu. Lebih tepatnya kayak itu tadi sih ya. THR kita kan terbatas Terbatas. ya. Gitu ya. Kemudian kakak ipar saya, kakak ipar kita tiba-tiba kok banyak banget ini beranaknya. Tiba-tiba ada 3, ada 5. Wah nambah lagi nih THR Kayak begitu. sekampung gitu kan ya yang Dan gak ada batas minimal bayi pun udah dikasih THR kan Iya, sekarang iya, kan. bener. Batas minimal entar dulu enggak ini kan tetap anak saya. Kasih dong gitu. Itu. Gak ada. Emang sih tapi nggak apa-apa. Enjoy, kita enjoy Iya, ya. iya.
Walaupun ya itu agak berbeda ya pada saat kita masih kecil sama pas sudah dewasa. THR itu memang kita ngasih sama kita mendapatkan itu beda ya rasanya ya. Lebih enak rasanya dikasih. Dia enakan dikasih, betul. Apalagi ya mungkin kalau pas Lebaran tuh yang dulu aku suka kerjakan adalah kalau ya kayak jam-jam segini nih ya kan, udah ketemu sama nenek, kakek, terus juga udah ketemu sama keluarga, kita akhirnya makan bakso atau bingung. mungkin udah bingung bener iya. mau ngapain lagi. Muter kampung udah bingung, udah selesai sampai rumah kosong. Apa ya ini ya? Iya. Oh ini Lebaran ya. Ngapain lagi ya kita ya? Biasanya jam 3, jam 4 sore. Betul ya. Gitu kan. Perut udah kenyang, tapi pikirannya kosong. Apalagi ya? Oh besok masih Lebaran lagi ya, masih ngapain lagi ya? Itu. Kalau Lebaran kedua, ketiga gitu ada. Kalau di Separa biasanya Lebaran kedua, ketiga kompresor udah pada nyala. Iya, tukang-tukang kayu udah pada bekerja lagi, Mas. Oh siap. Reng, iya udah karena biasanya bulan puasa itu mebelan lumayan sepi. Oke. Jepara kan kota mebel kan. Bener. Iya, bulan puasa itu agak sepi. Nah, mulai rame lagi setelah Lebaran. Wah siap. Udah siap ngegas lagi itu makanya. Nggak ada yang namanya Lebaran. Iya. Habis sholat Id kerja lagi juga. Cari rezeki. Cuan. Bener. Ini udah ada makanan juga kita nih sekarang nih. Mantap. Gas. Oh, udah mau pesenin? Wah, udah tadi. Oke. Yang biasa, kita makan biasa nih. Oh iya bakso. Pas banget jam segini lah ini. Jam-jam rawan bakso ini. WIB, waktu Indonesia. Waktu Indonesia bakso. Mantep nih ya. Emang zaman dulu tuh kalau misalnya aku masih kecil, ya itu jam 3, jam 4 abis ke rumah nenek, ke rumah kakek, langsung barengan sama saudara-saudara gitu kan ya. Bakso. Bakso. Atau alternatif biasanya mie ayam. Mie ayam. Betul. Aduh. Tapi kalau ngomongin tentang pada saat kita masih... Wah. Tenangkan hati. Semua itu bukan salahmu. Halo Bang Kunto. Bang Kunto, tiba-tiba ada di sini. Datang ke sini. Tiba-tiba masuk, ada Kunto aja. Nongkrong barengan sama kita. Aduh. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf ya. Mantap. Semua ini bukan salahmu Mas Kunto. Udah kita maafin lah. Gila. Tapi kita ngobrol dikit Mas. Kalau ngomongin tentang kita pas masih kecil gitu ya. Pernah gak sih punya kayak tradisi-tradisi pas kita masih kecil dan sampai sekarang tuh masih keinget gitu pas lagi Ramadan kayak gini? Aku tuh ya bisa dibilang termasuk anak warnet Mas. Iya, jadi bulan puasa tuh lebih banyak ngabisin waktu di warnet. Happy hour. Betul. Oke. Main game, masih zaman game-game Facebook. Waduh, gokil. Iya itu udah seharian di sana pokoknya. Tapi bisa dibilang ibuku aman. Karena udah tahu dia di sana. Oke. Jadi udah mau maghrib tiba-tiba ibuku datang gitu. Pulang. Iya. Bentar Mas. Iya. Bentar Bu. Billingnya belum selesai billingnya. Billingnya belum selesai. Sayang masih ada sejam Mas, ya. Tinggal. Tinggal sejam. Aduh. Kebanyakan itu sih warnet, main game, sering main game aku. Oke. Jadi killing time waktu puasa main game aku. Oke, sering tuh ya berarti ya main tebak-tebakan sama anak-anak warnet gitu kan. Enggak sih. Enggak ya. Beda ya. Belum sih itu. Belum nyampe situ ya berarti ya. Dini. Oke. Tapi mungkin karena sekarang kan Mas Tama kita taunya sebagai komika yang suka tebak-tebakan. Jadi sebagai closing buat hari ini kita mau main tebak-tebakan dulu sama Mas Boleh, Tama. kita battle. Battle dulu. Oke? Boleh. Kalau gitu sekarang kita punya Smart Friend tebak-tebakan battle. Wait. Deng. Oke, berarti sekarang udah saatnya kita masuk ke Smart Friend tebak-tebakan battle. Oke. Siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Ini Wait. ngapain nih? Apa Mas? Oke. Mau Prambanan Jazz apa gimana Mas? Udah selesai ya? Udah lewat Mas, udah lewat. Kaget aku. Oke. Siapa dulu? Dari aku dulu. Oke. Dulu. Oke. Sikat Mas Will. Cuma diem di pojokan, tapi bisa keliling dunia. Diem di pojokan, keliling dunia. Apa tuh? Perangko.
Itu bapak-bapak banget ya jatuhnya ya. Sebapak-bapak itu ya. Iya. Iya sih. Oke, Oke, gas. giliran saya. Gaya rambut apa yang ada nunungnya? Gaya rambut yang ada nunungnya. Apa tuh? Sri Mulet. Boleh. Saya coba ya. Gimana cara ngebedain barang yang kulitnya asli sama kulitnya palsu? Ngebedain barang yang kulitnya asli sama kulitnya palsu. Gimana tuh? Gigit nyamuk aja. Kok bisa? Kalau digigit nyamuk, kalau bentol itu kulitnya asli. Iya sih. Bener ya? Iya sih. Itu kulit Iya sih. berarti. Iya Iya nggak sih. sih? Ya. Itu tandanya masih ada orangnya juga Masih berarti. ada orang. Iya betul. Bukan cuman kulitnya. Oke Pak, silakan Pak. Apa persamaan komputer sama rumah tangga? Apa ya? Sama-sama perhitungan. Salah. Apa tuh? Kalau udah rusak, sama-sama suka ribut. Kayaknya curhat ya. Lebih ke curhat ya. Oke. Kemarin anak saya nanya nih Pak. Oke. Ijo muda sama ijo tua tuh bedanya berapa tahun? Ente jawab nggak? Nggak jawab sih Pak. Nggak jawab. Saya ya? nggak tahu juga soalnya. Ini makanya saya bertanya gitu kan sama Bapak. Oke deh, giliran saya. Oke. Nice try. Nice try ya. Ya boleh. Ya namanya juga usaha ya, nggak apa-apa ya. Bisnis. Heeh. Bisnis apa yang nggak pernah rugi? Apa ya? Smart friend. Iya. Jangan dijawab brand dong. Kan jadi nggak bisa nolak saya. Oke. Apa? Bisnis apa yang nggak pernah rugi? Jual beli gitar. Kenapa ya? Kalau nggak laku masih bisa ada yang dipetik. Nice dream. Boleh. Aku lagi ya berarti ya. Ya, your turn. Oke. Negara yang hurufnya double tuh apa? Negara apa yang hurufnya double? Apa tuh? Uganda. Uganda. Bisa ya? Bener ya? Bisa. Kenapa kita sering lihat polisi pakai kacamata hitam? Kenapa tuh? Karena polisi setiap hari menerima banyak keterangan. Betul. Ya. Saya Bapak polisi ya? Intel Bapak ya? mantep. Gimana? Pak Kunto? Gimana nih? Red. Iya. Pak Kunto masa nggak punya? Pak Kunto masa nggak punya? Harus ada dong Pak Kunto. Ini sih sebenarnya cuma pertanyaan aja, tanya ke Mas Tama aja. Nggak boleh tebak-tebakan. Kan suruh nebak. Oh iya, jawabannya. saya nebak. Oke. Bakso beranak itu masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Kenapa? Ada berapa anaknya? Saya jawab ya. Hah. Lihat aja di kakaknya Mas. Betul kan? Iya. Bisa. Kelihatan tuh semua. Istrinya, anaknya Iya. berapa. Iya. Saya ada nih Pak. Oke, apa tuh? Apa bedanya hewan yang kecil sama yang kuotanya gede? Hewan yang kecil sama yang kuotanya gede. Hah. Nggak tahu apa tuh? Kalau hewan kecil semut friend. Kalau kuotanya gede smart friend. Dapat program alhamdulillah. Dapat program ini di smart friend saya. Oke. Oke, ada lagi nggak nih Pak? Ada dong. Apa tuh? Apa perbedaan hal yang berbahaya sama yang bikin seneng? Hah? Apa yang bahaya sama seneng? Apa tuh Pak?
Kalau yang berbahaya tuh malapetaka. Kalau yang bikin seneng 500 giga dari Smartfren. Oke. Cuman 250.000. Wah, mantap nih, Pak ya. Nama saya Gautama Sindu Mahesa. Saya ganti Gautama Smartfren Mahesa. Oke Mas Tama, terima kasih banyak udah main ke warung Smartfren pastinya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mas Willy. Mohon maaf kalau banyak salah saya ya. Saya juga banyak salah pastinya. Dan untuk teman-teman yang menonton, terima kasih banyak yang udah menonton konten kita selama 4 minggu ke belakang di bulan puasa. Dan pastinya tungguin terus untuk konten-konten berikutnya dari Smartfren. Smartfren mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. dadah.